Halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Aduh, makasih teman-teman yang udah bergabung di acara Product Knowledge Asia. Jadi di sini ada saya ya, CEO Profesti. Boleh kasih salam Mas buat teman-teman? Halo teman-teman, maaf ya tadi di live-nya itu ada masalah, tapi insya Allah sekarang ini kita coba recording, jadi ini nggak live, kita bakal coba offline dan ambil recordnya dan taruh di YouTube kita. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja di komen, nanti kita bakal coba bahas cepatnya, oke? Sip. Oke. Di sini juga ada salah satu founder kita juga dari Prahouse, Mas Afif. Nah, ini mungkin belum ditampilin videonya. Boleh kasih salam ya, gitu. Oke, terus kemudian ada Andi juga di sini, ada salah satu tim dari Prahouse juga gitu. Jadi oke. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah bergabung di acara Prahouse. Jadi Prahouse kolaborasi dengan Asia Jakarta. Sebelumnya kita sampaikan dulu Prahouse adalah platform agency yang membantu berfokus pada pemasaran jual beli properti. Jadi kita ngebantu teman-teman bagaimana kita bisa jualan cepat. Nah, kita kerjasama dengan salah satu developer besar ya, yaitu Asia Jakarta gitu. Nah, di sini kita mau sharing tentang Asia Jakarta. Teman-teman pasti penasaran dong, di mana sih proyek Asia itu? Nah, lokasi di daerah timur Jakarta, lokasinya sangat strategis, arahnya kemana-mana, dekat juga dengan tol. Nah, pasti teman-teman penasaran dong, karena di sana selain lokasinya strategis, di sana juga sudah ada mall besar, Mall Aeon. Nah, tidak lama-lama lagi kita di sini ada Ibu Bella ya, sudah datang. Ya, Boleh kasih salam buat teman-teman, Bu Bella. halo teman-teman Profesti, terima kasih sudah bergabung di acara kita siang hari ini. Nanti saya akan menjelaskan mengenai Project Asia di Bilangan Jakarta Timur. Detailnya bagaimana nanti pada penerangan slide-slide selanjutnya kali ya Pak. Ya, baik-baik. Oke. Oke. Jadi sebelum Ibu Bella sebagai marketing koordinator di Asia Jakarta, nah beliau sebagai pembicara tak kenal maka tak sayang. Saya sebelum saya perkenalkan pembicara, saya sampaikan dulu ya profil beliau ya. Jadi Ibu Bella ini, Ibu cantik ini dengan satu orang anak, beliau lulusan dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Beliau juga pernah bekerja di perusahaan Colliers dan beliau juga pernah bekerja di perusahaan multinasional lainnya. Oke, kita sambut pembicara kita, marketing koordinator Asia Jakarta, Ibu Bella Agustin. Oke. Iya, nama saya Isabella Agustin, tapi dipanggilnya biasanya Bella. Oke, nanti teman-teman bisa panggil saya Bella, ya, jadi biar nggak usah kepanjangan. Nah, saya memang biasanya in charge-nya di Project Asia, jadi nanti kalau teman-teman mau nanya-nanya atau ada klien bertanya mengenai Asia, bisa hubungin saya. Ya, ini Project Asia. Saya langsung mulai aja ya, Pak Jo, Pak Ai, untuk presentasi pada siang hari ini. Nah, Silakan, Bu. ini Asia. Kita punya Instagram resmi developer, ini Instagramnya @Asia_Jakarta. Silakan teman-teman Profesti kalau misalnya mau tahu updatean mengenai Asia atau ada event apa aja, bisa langsung follow di Instagram @Asia_Jakarta. Nah, Asia ini merupakan project joint venture. Kita menggunakan develop by Astra Modern Land. Dan ini bisa dilihat, ini di belakang tulisan Astra Modern Land, ini adalah komplek Asia yang nantinya akan dibangun. Astra Modern Land sendiri itu adalah joint venture dari 3 developer. Ya, jadi kita joinan dari Astra Property. Astra Property sendiri adalah lini bisnis ke-7 dari Astra Internasional. Jadi kita Astra itu mulai masuk ke dunia properti. Nah, kita juga sudah pernah membuat mahakarya di Bilangan Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Sudirman, yaitu ada Menara Astra dan ada Maya Residence. Dan Asia ini adalah proyek kedua. Jadi ini adalah proyek township.
Lalu kita bergandengan tangan dengan Hong Kong Land. Hong Kong Land ini adalah developer, salah satu developer tertua di Asia Tenggara, usianya sudah lebih dari 130 tahun. Jadi sudah bisa dipastikan keprofesionalannya dia ini dalam di dunia properti sudah pasti sangat dijamin, ya. Dengan pengalaman yang begitu banyak, begitu lama, tentunya mahakarya yang dibuat oleh Hong Kong Land tidaklah main-main. Nah, satu lagi ada Modern Land, karena kita satu kawasan dengan Jakarta Garden City. Nah, tentunya Modern Land ada part di Asia. Oke. Nah, untuk konsep, ini adalah konsepnya Asia. Konsepnya Asia bisa dilihat seperti ini. Jadi kita punya konsep adalah Asia sendiri luas wilayahnya 70 hektar dengan 15 hektar danau di tengah-tengahnya. Jadi bisa dilihat gambarnya seperti itu. Nanti di Asia itu ada apa saja, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Proyek ini adalah proyek township, jadi masih sangat panjang. Ini kurang lebih baru akan selesai 15 tahun. Kita baru mulai di tahun 2017, jadi kalau sampai dengan tahun 2020 ini baru 3 tahun ya, jadi masih ada 12 tahun ke depan. Jadi masih sangat banyak properti-properti yang bisa teman-teman berpartisipasi untuk jualan di Asia. Oke, nah ini 15 hektar danaunya, nanti di sampingnya juga ada rumah-rumah, ada kondominium. Nah, ini adalah value yang kita tanamkan untuk Asia, yaitu Asia Appreciate You, Asia Treasure Your Family, dan Asia Value Nature. Nah, untuk Asia Appreciate You, ini maksudnya apa? Kita dalam menciptakan sebuah klaster di Asia, pastinya tentu kita memperhatikan tren-tren yang lagi terjadi di masyarakat, apa saja yang dibutuhkan. Ya, misalnya kita sudah mulai memperhatikan gaya hidup sekarang, lifestyle orang lebih suka berolahraga, lebih suka lingkungan rumahnya hijau gitu ya. Nah, kita sudah membuatkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Ditambah lagi mungkin sekarang misalnya lagi COVID gitu kan ya, perlu rumah yang dengan sirkulasi udara baik gitu kan, atau ada tren seperti sekarang misalnya tren kerja di rumah, work from home. Nah, rumah yang ada ruangan kerjanya atau ruangan yang bisa dipakai untuk anak yang sekolah itu mungkin menjadi salah satu pilihan yang sedang dicari masyarakat saat ini, ya. Lalu Asia Treasure Your Family. Nah, itu maksudnya apa? Treasure Your Family kita sangat memperhatikan pastinya kenyamanan dari penghuni kita, ya. Asia memang baru serah terima satu klaster saat ini, penghuninya pun juga belum banyak. Tapi sebelum kita serah terima pun yang namanya keamanan di Asia itu sangat ketat. Ya, kita sudah menerapkan penjagaan 24 jam, CCTV di mana saja. Bahkan waktu COVID baru mulai, sebelum pemerintah ini kita sudah mulai itu yang namanya ada protokol kesehatan yang sangat diperhatikan. Jadi siapapun yang datang ke Asia itu sudah kita cek suhunya, sudah melakukan proteksi sedemikian rupa. Jadi hal-hal seperti itu sangat kita perhatikan. Nah, ini adalah tagline-nya Asia, Asia Beautiful Life, Beautiful Living. Jadi kita mau siapapun yang beli dan tinggal di Asia, yang pastinya keamanan, kenyamanan, dan keharmonisannya terjaga. Oke, nah untuk lokasi. Nah, ini lokasi. Lokasinya Asia itu bisa dilihat tidak jauh dari Kelapa Gading, hanya 5 kilo. Ya, ini bisa dilihat. Ini Kelapa Gading. Lalu ini ada Asia, jaraknya 5 kilo. Ya, jadi ini sangat dekat, bisa lewat dari akses Tipar Cakung ya, ataupun lewat Jalan Perintis Kemerdekaan lalu terus ke Raya Bekasi. Nah, seperti kita ketahui juga tol lingkar luar Jakarta itu sekarang sudah terhubung ke semua penjuru ke Jakarta ya. Misalnya dari tol Jor Selatan, ini kalau mau ke Asia juga sangat dekat, bisa turun nanti di Cakung Timur, kurang lebih 500 meter, sudah ketemu gerbangnya Jakarta Garden City, masuk ke dalam sana, nantinya sudah ketemu dengan Asia. Atau buat teman-teman yang tinggalnya misalnya dari arah utara, misalnya mau lewat tol dalam kota yang arah bandara atau arah pelabuhan, nanti bisa masuk tol Jor yang baru, Jor Timur, nanti bisa turunnya di Cakung Barat. Ya, itu juga tidak jauh.
Nah, selain itu, Asia posisinya di Cakung, Jakarta Timur. Bisa diinformasikan untuk teman-teman, saat ini Jakarta Timur itu merupakan salah satu daerah sunrise di Jakarta, ya, bisa dibilang daerah yang lagi cukup berkembang. Nah, buktinya dari mana? Sekarang banyak proyek infrastruktur pemerintah yang saat ini sedang dikembangkan atau sedang masuk di pemerintah di wilayah Jakarta Timur, ya. Bisa saya kasih lihat, ini yang ada titik-titik kecil, ini adalah tol dalam kota, ya. Ini adalah proyek pemerintah, kalau salah ada 6 ruas tol dalam kota baru yang lagi dibangun pemerintah, ini salah satunya. Jadi ini ada akses tol dari Kelapa Gading menuju ke arah Ujung Menteng, jadi itu membuat wilayah Kelapa Gading ke sini lebih dekat. Nah, selain itu nantinya tol ini juga akan nyambung ke wilayah Jakarta Barat, ya. Jadi sampai ke arah Semanan. Jadi akan ada tol baru yang membelah dari wilayah barat ke timur Jakarta. Nah, selain itu karena kita kawasannya bisa dibilang ini dekat juga dengan Pelabuhan Tanjung Priuk, nah kita juga dekat dengan daerah Bekasi. Nah, kalau Bekasi sendiri itu kan sekarang lagi banyak proyek pemerintah yang lagi dibangun juga, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, lalu ada LRT juga. Nah, kedua transportasi ini juga bisa kita bilang menjadi salah satu parameter kenapa saya bilang Jakarta Timur itu menjadi sebuah daerah yang cukup sunrise, ya. Nah, untuk master plan, nah ada apa aja sih nantinya di Asia? Nah, bisa kita lihat ini ya, ini master plan-nya Asia. Nah, kita sudah saat ini sudah punya 4 klaster yang kita pasarkan, yaitu klaster pertama itu adalah klaster Semayang di nomor 3, itu sekarang lagi tahap serah terima, ya, jadi sudah jadi dan sudah mulai ada penghuninya juga. Lalu saya punya klaster kedua yaitu klaster Matana, ini di nomor 4. Ya, lalu ketiga kita pernah launching yaitu project paling premium persis di tepi danau namanya Toba Lake Villa, itu di nomor 1. Dan yang terakhir klaster kita yang keempat adalah Maninjau, ya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan 2 klaster dulu, yaitu klaster Matana dan klaster Maninjau. Buat teman-teman profesi, mungkin nanti di lain kesempatan saya akan menjelaskan Toba Lake Villa yang merupakan paling premium, klaster paling premium di Asia. Oke. Nah, di sekitaran Asia sendiri nantinya akan dibangun apa aja? Tadi saya sudah sebutkan Lake Villa sudah mulai kita pasarkan, kondominium nanti ditunggu, komersial juga soon, mungkin tahun depan kalau tidak ada halangan. Lalu akan ada landed residence lainnya, yaitu klaster-klaster barunya. Nah, pastinya nanti mungkin menjelang akhir tahun kita di Asia juga akan meluncurkan 1 klaster terbaru lagi. Jadi stay tune, nanti informasi klaster barunya akan saya informasikan juga. Oke, untuk fasilitas. Nah, di daerah Asia sendiri ada fasilitas apa aja sih yang sudah dibangun dan atau akan dibangun? Nah, pertama itu ada Ion Mall, ya, Ion Mall JGC. Ini bisa dibilang Ion Mall pertama yang ada di daerah Jakarta. Ya, mungkin ada Ion Mall lainnya, tapi kalau dicek wilayahnya bukan di Jakarta. Nah, ini adalah Ion Mall pertama di daerah Jakarta. Next, upcoming akan ada produk Swedia, ya, jadi IKEA. Ini juga di Asia progres pembangunannya masih on schedule, saat ini juga sudah cukup tinggi. Kalau misalnya teman-teman ke wilayah Jakarta Garden City, itu bisa dilihat proses pembangunannya, ya. Ini akan selesai mungkin di akhir tahun 2020 ini. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa ke GC makin lengkap. Selain ada Ion, ada IKEA. Oke. Nah, di samping danau Asia yang 15 hektar itu, kita punya rencana akan membangun fasilitas, ya. Fasilitas yang kita bangun yaitu outdoor facility, kurang lebih sebesar 2,8 hektar are. Jadi ini nanti satu fasilitas yang cukup besar di tepi danau, pastinya membuat orang lebih semangat untuk olahraga, ya, karena persis di samping tepi danau.
Nah, terus selain itu kita punya konsep 2 clubhouse. Maksudnya apa? Jadi ini kita membangun setiap 2 klaster kita akan bangunkan 1 clubhouse supaya 1 clubhouse itu tidak terlalu ramai dan penghuni Asia kalau mau olahraga atau mau beraktivitas itu masih sangat nyaman. Oke. Nah, untuk sekolahan di daerah Asia sendiri sudah ada sekolahan yaitu namanya Global Mandiri School atau bisa dibilang satu sekolah nasional plus ya. Ini sampai SMA. Lalu nanti upcoming kita akan ada rumah sakit Mayapada juga. Nah, ini adalah fasilitas yang Asia berikan untuk penghuni di Asia, yaitu free shuttle bus service. Jadi nanti penghuni-penghuni Asia bisa menggunakan shuttle bus untuk keliling ke sekitaran wilayah Asia. Mungkin untuk saat ini kita baru muter ke wilayah Kelapa Gading. Nanti kalau misalnya seluruh klaster sudah jadi atau penghuni kita sudah lebih banyak, tentunya rutenya akan kita tambah. Nah, ini adalah klaster pertama kita, klaster kedua, ini klaster kedua, ini klasternya namanya klaster Matana, ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pernah dengar Asia dulunya ada namanya klaster Semayang, itu adalah klaster pertama kita. Nah, klaster Matana ini adalah klaster kedua, ini klaster yang bisa dibilang kembar siamnya si Semayang, karena dari bentuk, lalu ukuran, desain itu sama persis dengan klaster Semayang, ya. Nah, lokasinya di mana? Itu yang ada tanda warna merah, itu adalah lokasi Matana, persis di depannya. Jadi ini ya, yang saya kasih kursor, ini adalah klaster Semayang. Ya, klaster Semayang saat ini sudah serah terima, dan klaster Matana di lapangan sudah on progress pembangunan. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa serah terima, ya. Oke, nah saya mulai untuk Matana ini punya keunikan seperti apa. Pertama, Matana ini punya keunikan rumahnya memiliki ketinggian ceiling setinggi 4,3. Jadi ceiling yang tinggi itu membuat satu rumah itu terasa lebih lega, lebih luas ya. Untuk sirkulasi udaranya juga lebih baik. Nah, keunikan kedua yaitu berada di kamar master. Nah, kamar masternya itu kita desain dengan ceiling yang sangat tinggi, yaitu tingginya 3,9. Ya, jadi di bawah ruang keluarga ceilingnya tinggi, di atas di kamar master ceilingnya pun juga tinggi. Nah, keunikan ketiga untuk tipe rumah klaster Matana, ini setiap kamarnya kita provide dengan kamar mandi masing-masing atau biasanya kita sebut ensuite bathroom ya. Jadi setiap kamar memiliki kamar mandi sendiri-sendiri. Oke. Nah, ini keempat yaitu setiap rumah di Matana untuk pintu akses masuknya sudah menggunakan smart digital door lock ya. Jadi terutama buat ibu-ibu atau untuk lansia kalau misalnya pergi keluar mungkin lupa bawa kunci atau apa, sekarang bisa menggunakan fingerprint untuk ditempel aja dia bisa masuk ke dalam rumah atau bisa pencet pin ya seperti rumah-rumah atau apartemen sekarang ya sudah yang menggunakan digital door lock. Nah, untuk segi safety, segi keamanan rumah di Matana juga kita sudah tambahkan berupa CCTV ya. Jadi ada 2 buah CCTV yang kita pasang yaitu pertama di pintu utama masuk ya. Jadi pintunya sudah digital door lock, di atasnya ditambah lagi CCTV. Lalu ada satu lagi yang kita pasangkan itu di area living room. Ya, ini adalah ciri khas rumah Matana. Nah, selanjutnya fasilitas Matana ini nantinya akan sharing dengan klaster Semayang. Di dalamnya tuh ada fasilitasnya seperti apa? Pastinya ada kolam renang dewasa, kolam renang anak-anak, tempat main anak-anak, terus misalnya buat barbecue atau buat tempat duduk-duduk santai itu bisa dilakukan di fasilitas ini. Oke, ini adalah site plan dari Matana, bisa dilihat ini ada beberapa tipe.
Untuk yang ditutup, itu ada yang saya tutup ya, itu dulu kita punya di dalam klaster Matana itu kita punya yang namanya Matana Limited. Untuk saat ini Matana Limited karena memang namanya limited, unitnya juga sangat limited, sudah habis terjual, jadi sudah tidak ada lagi. Nah, yang kita masih punya adalah yang Matana yang sekarang saya jelaskan. Ini ada beberapa tipe, mungkin teman-teman nanti bisa pelajarin. Kita punya tipe yang warna kuning, ini ada tipe 7, lalu ini warna hijau, ada tipe 9, lalu untuk di tipe corner atau tipe hook, kita punya 2 tipe, yaitu tipe 12 dan tipe 13. Nah, keempat tipe yang saya sebut, ini panjang rumahnya adalah 14 meter. Jadi ini misalnya ya, tipe 7 warna kuning. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang di bawahnya warna kuning, ini adalah tipe 7. Lalu untuk tipe 9, ini bisa dilihat, ini yang warnanya hijau-hijau ini adalah tipe 9. Lalu untuk tipe hook itu gampang, kalau hook yang posisinya di dalam itu adalah ukuran 12, tapi kalau hook yang di ukuran jalanan utama ini adalah hook yang ukurannya 13. Oke. Lalu kita punya 2 ukuran lagi, yaitu yang ada tulisannya tipe 9 Deluxe dan tipe 12 Corner Deluxe. Nah, apa yang membedakan Deluxe? Deluxe itu panjang rumahnya adalah 17 meter. Jadi ini ada 9 kali 17 dan 12 kali 17. Nah, tipe Deluxe ini juga terbatas. Dia posisinya hanya ada di depan sini, persis di depan pintu gerbang ya. Untuk saat ini hanya tinggal sisa 1 unit ya, bisa saya bilang ini Matana 1 nomor 5, ini yang masih available saat ini. Nah, untuk fasilitas adanya posisinya di sebelah sini ya. Ini fasilitas untuk klaster Semayang dan klaster Matana. Jadi bisa dilihat ya, ini fasilitasnya ada di sebelah sini. Oke. Nah, saya akan mulai dari yang terkecil dulu, yaitu tipe 7. Kita punya 7 kali 14. Ini teman-teman nanti bisa lihat, ini bentuk rumahnya seperti ini ya. Kalau dari luar itu terlihat seperti 2 lantai ya. Tadi seperti saya sudah infokan, ini ceiling rumahnya 4,3, jadi sangat terlihat tinggi. Lalu kamar masternya 3,9, kamar master itu posisinya selalu di depan menghadap ke jalanan. Jadi ini ceiling yang 3,9 ini di atas ini. Ya. Di antara 2 lantai seperti ini, di tengah-tengahnya itu ada kamar anak. Jadi dari luar seperti 2 lantai, tapi kalau masuk dalam rumah, ini rumahnya 2,5 lantai. Atau biasa kita sebut desain rumah ini adalah desain split level. Oke. Nah, ini layout-nya kurang lebih seperti ini ya, 7 kali 14, untuk ukuran tanahnya 98 meter. Rumahnya kita sudah bangunkan maksimal, jadi 2,5 lantai itu dengan total rumah 115. Ya, jadi bisa dilihat ini di depan bisa taruh carport 2, lalu ini area teras. Ini pintu masuk, lalu ada foyer dulu. Dan di sini ada ruang keluarga yang tadi saya bilang informasi ceilingnya 4,3 ya. Terus kalau lurus ini ada area ruang makan dan dapur, ya ini area dapur. Terus di sebelah sini ada tangga menuju ke atas dan di bawah sini ada powder room atau toilet kering. Jadi kalau misalnya ada tamu atau ada keluarga yang misalnya lagi di bawah lagi nonton TV mau ke WC nggak perlu naik tapi bisa di sini ya. Di belakang ini pintu sliding, untuk ukuran taman sisa ini kurang lebih sekitar 1,5 meter. Nah, di area belakang ini kita sudah siapkan satu tempat ini untuk area service atau tempat cuci. Lalu di sampingnya ini ada area untuk ART. Ya, area untuk ART pun ini sudah tipenya ensuite, kamar mandinya sudah di dalam juga. Ya. Nah, terus kita beranjak naik ke atas, ini ada tulisannya upper ground level, jadi ini kurang lebih naik setengah lantai, ya. Ini akan ketemu kamar anak pertama. Nah, kamar anak pertama ini sudah tipenya juga ensuite, ada kamar mandi sendiri, ya. Terus kalau kita naik lagi setengah lantai, ini ketemu kamar master, ya ini kamar masternya. Nah, terus baru naik setengah lantai lagi, ini ketemu kamar anak kedua. Jadi untuk tipe 7 ini ada 3 kamar tidur plus 1 kamar untuk ART. Ya. Lanjut, saya ke tipe 9 ya. Ini
tipe 9x14, tanahnya 126, lalu untuk bangunannya 146. Kalau dilihat dari layoutnya, sebenarnya bentuknya mirip dengan tipe 7 tadi. Ya, apa yang membedakan tipe 7 dan tipe 9? Yang pasti lebarnya sudah lebih besar 2 meter. Nah, bisa dilihat dari bawahnya saja, nih ya kelihatan. Carport tetap bisa 2 mobil, ya. Lalu ada area teras, foyer. Pertama yang membedakan adalah ruang keluarganya. Ruang keluarganya terasa lebih lebar, ya. Lalu di bawah sini, tadi kalau di tipe 7 itu tidak ada kamar tidur, tapi kalau untuk di tipe 9 ini ada kamar tidur di bawah. Ya, ada 1 kamar tidur. Jadi kalau misalnya teman-teman ada customer-nya yang ada orang tua atau memang sanak saudaranya sering datang untuk nginep, ini kamar di bawah ini bisa dipergunakan, ya. Terus kamar mandi yang tadinya di bawah tangga ini kita pindah ke sebelah sini, ini menjadi toilet basah, ya, bisa dipakai untuk mandi. Dan yang tempat posisi ini akhirnya menjadi gudang, ya. Di sini bisa jadi gudang di bawah tangga, ya. Terus ini ada area tempat makan, dapur, di belakang sama ya, ini area servis dan area ART. Nah, naik setengah lantai ketemu kamar anak, pastinya kamar anaknya lebih lebar, lebih besar dibandingkan tipe 7 tadi. Naik setengah lantai lagi ketemu kamar utama, ya ini kamar utamanya. Juga tadi udah saya informasikan pastinya lebih lebar. Naik setengah lantai lagi ketemu kamar anak ketiga. Jadi untuk tipe 9 ini ada 4 kamar tidur, 3 ensuite, yang 1 karena kamar mandinya di bawah itu tipenya kamar mandinya terpisah. Oke, selanjutnya saya punya tipe 12 corner house. Nah, tipe 12 corner house ini jadi tipe rumah hook, ya. Ini tanahnya 168, bangunannya 147. Nah, ini layoutnya, jadi lebar 12 itu adalah lebar tanah, tapi untuk lebar rumah bangunannya sendiri ini lebar 8. Jadi ada sisa 4 meter yang tidak bisa dibangun. Nah, ini menjadi area tanaman hijau yang nanti dikelola oleh developer atau ini termasuk area bersama, ya. Jadi tamannya akan kita tanam dengan cantik. Oke. Nah, ini bisa dilihat rumahnya mungkin tidak sebesar tipe 9 tadi, tapi ini bentuknya juga sangat nyaman. Carportnya bisa 2, lalu ini ada teras, ini foyer, lalu ini ruang keluarga, ya tadi ruang keluarganya tapi nggak sebesar yang tipe 9. Nah, yang membedakan karena ini rumah hook, yang pasti rumahnya banyak jendela, jadi cukup terang. Terus ini ada area tempat makan, terus ini dapur, ya. Ini ada jendela, ini lalu sliding. Jadi kalau pembantu mau keluar masuk dari sini, ini belakang area servis, ya. Nah, di bawah sini juga ada 1 kamar tidur, tapi kamar tidur ini tidak sebesar tipe 9 tadi, tapi bisa dipakai misalnya buat ruang kerja atau ruang belajar, misalnya sekarang karena lagi tren work from home, ini menjadi salah satu tempat pilihan, ya. Di depannya ini ada toilet. Oke, naik ke atas tengah lantai ini ketemu kamar anak kedua, ya. Terus naik setengah lantai lagi, kalau untuk tipe corner tangganya itu tidak muter. Dia untuk naik ke kamar master ini tangganya langsung naik lagi ngelandai ke atas. Lalu di kamar master ini bisa dilihat kamar mandi masternya itu kita lengkapi dengan 1 buah bathtub, ya. Jadi untuk tipe corner ada tambahan kamar mandinya, ada tambahan bathtub, ya. Naik setengah lantai lagi baru ketemu kamar anak keempat, gitu. Oke, setelah saya lanjut untuk tipe 13. Ini tipe 13, 13 kali 14, tanahnya 182, bangunannya 158. Secara layout bentuknya sama dengan 12 kali 14 tadi, ya. Yang membedakan hanya lebar 1 meter. Kalau tadi lebar rumahnya 8, yang ini lebar rumahnya 9, ya. Bedanya di mana bisa dilihat pertama dari ukuran ruang keluarga pastinya jadi lebih besar sedikit. Lalu ukuran kamar di bawah yang tadinya kecil ini jadi lebih lebar, ya.
Selebihnya lantai kamar anak yang di atas ataupun kamar master itu tidak ada perbedaan dengan tipe 12 tadi. Oke. Nah, untuk terakhir ada tipe 12 kali 17, ini dengan lebar luas tanah 204, bangunannya 177. Secara layout dia bentuknya sama persis dengan 12 kali 14. Cuma karena panjangnya 17 tentunya pasti ada perbedaan. Apa yang menjadi perbedaan antara 12 kali 14 dengan 12 kali 17? Itu bisa dilihat pertama ukuran ruang keluarganya jadi lebih panjang. Kalau tadi tipe 13 lebar, kalau tipe 12 kali 17 itu ukuran ruang keluarganya jadi panjang. Lalu kamarnya pun juga begitu. Kalau tadi tipe 13 kali 14 melebar, kalau tipe 12 kali 17 ini jadi manjang. Ya. Terus yang berbeda lagi adalah di sisi belakang. Dapur dari 12 kali 17 kita buatkan 2 dapur. Jadi ini ada dapur bersih ya dekat area ruang makan. Lalu di sini ada pintu, ini ada kita buatkan dapur kotor. Ya, ini ada dapur kotor. Lalu di sini ada pintu untuk menuju ke ruangan ART. Ya, tadi kalau 12 kali 14 ART-nya harus lewat kebun, kalau ini ada pintu sendiri. Ya. Lalu selanjutnya naik ke atas untuk ukuran kamar anak tidak ada perbedaan dengan 12 kali 14. Yang berbeda hanya di kamar master. Kamar masternya jadi lebih panjang. Ya, secara ukuran lebar pasti sama, tapi untuk panjangnya 12 kali 17 ini lebih panjang. Oke. Untuk spek. Nah, untuk spek saya cerita pakai gambar ini aja ya biar gampang. Nah, spek untuk area living, dining, tangga itu kita menggunakan homogeneous style, motifnya seperti marmer, ya itu yang kita kasih. Nah ukurannya pun ukuran HT-nya ini agak berbeda-beda. Kalau untuk tipe rumah yang kecil, yang 7 kali 14, HT-nya itu menggunakan HT ukuran 60 kali 60. Tapi untuk tipe yang besar, mulai dari tipe 9, tipe 12 ataupun tipe 13 itu menggunakan HT-nya ukurannya 80 kali 80 ya. Terus untuk kamar, di kamar kita udah semua kamar menggunakan laminated wood. Jadi mau kamar anak, kamar master itu semuanya udah pakai laminated wood. Lalu kamar mandi kita menggunakan Toto ya. Jadi semua kamar mandi kita menggunakan Toto. Listrik yang dipakai di rumah ini adalah 3.500 ya. Untuk listriknya 3.500. Nah, apalagi yang kita kasih untuk klaster Matana ini AC sudah kita provide. Jadi di setiap kamar ya, misalnya kamarnya 3, berarti 3 kamarnya sudah ada AC. AC-nya mereknya Daikin ya yang kita berikan. Lalu ditambah satu AC lagi di ruang keluarga. Jadi totalnya 4. Kalau misalnya tipe 9. Kalau misalnya tipe 7, kamarnya 3, berarti 3 plus 1. Jadi ada 4. Oke, terus selain itu apalagi yang kita kasih? Kitchen. Ya, untuk di Matana, kita kasih kitchen set namanya. Jadi lemari atas dan bawah sudah kita provide, ditambah lagi kompor gas dan kompor lah ya, saya belum tahu kompor gas atau kompor listrik, kompor dan cooker hood itu sudah kita provide dan tempat cucinya. Itu untuk klaster Matana. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman Profesti? Ya, kayaknya enggak sih buku dari saya. Dari Jo mungkin? Enggak ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, karena ini kita nggak live ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan mungkin boleh dikumpulin nanti Pak Jo atau Pak Ai yang bisa tanya langsung ke aku ya. Iya, itu CCTV-nya ada 2 aja atau gimana tadi? Sorry, maaf. Ya, CCTV 2, jadi satu di depan pintu masuk utama, satu di area living Pak Ai. Oke. Ya. Nah, ini untuk price list dan payment scheme ya. Ini untuk di Matana. Nah, ini saya ngambil dari price list sorry, ini bukan 24 kali, harusnya price list 12 kali. Nah, ini adalah cara harga-harganya bisa dilihat
Dari tipe 7 itu range harganya dari 2,9 sampai dengan tipe yang paling besar di tipe 12 Deluxe itu 5,1. Ini harga cicilan developer. Oke. Terus untuk cara bayar, ini cara bayar yang sesuai tertera di price kita saat ini. Itu kita punya cara bayar ada 3, yaitu ada hard cash, ada 20, ini bukan 24 kali. Kita sekarang cuma tinggal 12 kali karena Matanah sudah mau selesai ya. Terus sama KPR DP 10% 5 kali. Oke. Nah, ini kira-kira perhitungannya seperti ini. Saya ambil ilustrasi kalau rumahnya tipe 9, cicilan 12 kali itu harganya di 3,3765. Bisa dicicil selama 12 kali, setiap bulannya kurang lebih 300 jutaan, ya. Ataupun kalau misalnya mau pakai KPR, itu bisa DP 10% dicicil 5 kali, jadi setiap bulannya sekitar 77 jutaan. Oke, ini untuk cara bayar klaster Matanah. Oke. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada konsumen yang tertarik atau gimana, bisa langsung uangnya ditransfer ke nomor rekening berikut. Nanti bisa kontak saya, langsung pilih unitnya, nanti unitnya langsung kita kunci atau kita amankan. Ya. Oke, selanjutnya kita ke klaster keempat. Ini adalah klaster Maninjau atau klaster terbaru. Ini launchingnya kurang lebih di September 2019 yang lalu. Jadi belum terlalu lama, ya belum 1 tahun. Oke. Nah, ini lokasinya di mana sih? Lokasinya Maninjau itu persis di samping Semayang. Jadi ini Semayang, lalu ini sebelahnya klaster Maninjau. Ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat, ini juga banyak tipenya, tapi untuk mempermudah teman-teman gimana sih cara ngafalin Maninjau, sebenarnya Maninjau itu cuma punya 2 tipe ukuran rumah, ya. Kita punya tipe ukuran rumah lebar 8 dan lebar 10. Nah, tapi di Maninjau itu ada 2 jenis rumah, ya. Jadi ada rumah yang 2 lantai dan rumah 3 lantai. Bedanya di situ aja. Jadi rumah lebar 8 atau lebar 10, tapi punya jenis rumahnya ada yang 2 lantai dan 3 lantai. Ya, ini buat belajarnya. Nah, jadi tipe 8, saat ini kita masih punya 8 kali 14, 2 lantai ataupun 3 lantai. Ya, untuk yang tipe corner 12-17 kita sudah habis, sudah tidak ada. Lalu kita punya lebar 10, nah lebar 10 ini masih lengkap ya, mau yang 10-14 2 lantai atau 3 lantai kita masih ada. Lalu 10-17 3 lantai yang di depan dekat pintu gerbang itu juga masih ada. Lalu kita punya tipe corner. Nah, tipe corner ini agak berbeda dengan Matanah. Kalau tadi Matanah di jalanan utama, cornernya ukurannya gede. Kalau ini ukurannya lebih kecil sedikit, 13,5 kali 14, justru yang di dalam rumahnya ukurannya 14 kali 14. Jadi aku mundur sedikit ya. Nah, ini bisa dilihat, ini gerbangnya Maninjau ya. Bisa dilihat ini yang warnanya pink muda, ini yang 13,5 kali 14. Ya. Lalu yang pinknya agak lebih tua, ini adalah 14 kali 14. Ya. Lalu yang warnanya biru, ini adalah 8 kali 14 3 lantai. Yang warnanya kuning, ini adalah 10 kali 14 3 lantai. Nah, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik hitam seperti ini adalah rumah 2 lantai. Jadi kalau biru ada titik-titik kecil ini adalah ukuran 8 kali 14 2 lantai. Kalau yang seperti ini, yang kuning ada titik-titik, ini adalah 10 kali 14 2 lantai. Ya. Lalu kalau untuk yang 17, sama, selalu rumah tipe panjang 17 itu posisinya di depan sini. Ya, untuk saat ini 10-17 di sisi sebelah sini masih ada pilihan. Oke. Nah, ini keunikan rumah Maninjau. Nah, kalau tadi Matanah keunikannya dia ceilingnya 4,3, itu udah cukup tinggi. Nah, kalau di Maninjau ceiling rumahnya lebih tinggi lagi. Ceiling rumahnya itu kalau misalnya dilihat nih teman-teman dari gambar, ini kita belah, ceiling rumah Maninjau itu tingginya 6 meter ya. Jadi sangat tinggi.
bisa kita bilang biasanya ini double head volume. Biasanya kita sebutnya seperti itu. Nah, kenapa kita desain seperti ini? Jadi secara pencahayaan ataupun sirkulasi udara, rumah yang ceilingnya tinggi itu sangat baik, ya. Jadi perputaran udaranya bagus, jadi rumahnya bisa dibilang sangat adem, ya, karena ceilingnya tinggi. Nah, ini gambar rumah contoh kita. Nanti kalau ada kesempatan teman-teman datang ke Asya, bisa saya ajak tur lihat-lihat rumahnya Asya. Oke, ini tadi ya. Jadi saya udah kasih lihat pencahayaan, ceiling yang tinggi itu baik. Nah, ini adalah standar rumah kita. Jadi kalau misalnya biasa teman-teman jualan rumah primary, biasanya developer jarang ya yang ngurusin taman rumah pada saat serah terima. Nah, ini adalah standar dari kita. Jadi kalau di Asia nanti pada saat serah terima, ini perkarangannya sudah kita tanamin dengan rumput-rumput dan satu buah pohon di depan pintu masuk. Ya, jadi yang tadi kita bilang Asia Value Nature itu maksudnya adalah itu kita menanamkan pohon di setiap rumah yang kita jual. Oke. Nah, ini ada satu fitur tambahan ya. Jadi kalau tadi Matana kan udah ada CCTV, ada digital door lock, di Maninjau pun tetap ada ya. Pintunya masih menggunakan pintu digital door lock dan masih tetap dapat CCTV 2 buah di pintu utama dan di living room. Tapi di Maninjau ini kita tambahkan satu fitur baru yaitu solar panel system. Nah, solar panel system ini bukan penghangat air panas ya, Bapak Ibu. Nah, solar panel system ini adalah ini plat yang bisa digunakan untuk menyerap panas matahari dirubah menjadi energi listrik. Nah, ini penggunaannya seperti apa? Jadi setiap rumah itu bisa menghasilkan berapa kWh, itu langsung diekspor ke PLN, nanti setiap bulannya pemilik rumah tagihan listriknya langsung dikurangi. Ya, jadi ini gunanya fungsinya untuk mengurangi tagihan listrik pemakaian dari pemilik rumah. Ya, cuman tidak bisa dipakai kalau misalnya mati lampu ini sebagai genset. Nah, kita tidak memprovide untuk baterainya, ya. Jadi ini langsung diekspor ke PLN untuk ngurangin listrik. Nah, ini sedikit gambaran untuk fasilitas Maninjau nantinya akan seperti ini ya. Kalau tadi Matana mungkin nggak ada gambar fasilitasnya, yang di Maninjau ini ada gambar fasilitasnya nantinya kayak seperti ini. Bisa dilihat ada tempat main anak-anak, ada kolam renang, ada tempat duduk santai ya. Terus ini adalah gambaran gerbang masuknya Maninjau ya. Informasi aja di Semayang gerbang masuknya sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang namanya identifikasi ID ya. Jadi kita gerbang rumahnya itu kebuka berdasarkan identifikasi plat mobil dan pemilik rumah. Jadi ada identifikasi wajah ya. Jadi baru bisa gerbangnya kebuka. Jadi nggak bisa non penghuni nggak bisa masuk gitu. Oke, ini jalanan antar rumah bisa saya informasikan. Ini jalanannya dari misalnya yang mobil merah ini ya. Ini row-nya 8. Jadi sebelah juga 8. Jadi 8 tambah 8 kurang lebih ini 16 meter. Oke. Terus untuk fasilitas kurang lebih sama seperti Matana, mungkin ada tambahannya ada satu multi-purpose court, yaitu ada lapangan serbaguna, jadi bisa dipakai buat basket, sepak bola, ataupun tenis. Tambahannya itu saja. Nah, saya mulai dari tipe terkecil untuk klaster Maninjau. Klaster Maninjau ini ukuran paling kecilnya adalah 8 x 14 2 lantai. Ini bisa dilihat bentuk desain rumahnya seperti ini. Tanahnya 112, bangunannya 105. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat, ini bisa dilihat ini carport, lalu ini teras, ya, lalu ini foyer, ya. Ini ruang keluarga yang tadi ceilingnya 6 meter. Ya, ini yang saya kasih kursor, ya, ini yang 6 meter. Nah, di sampingnya ini ada satu kamar tidur cukup besar ya, ukurannya kurang lebih mungkin 3 x 3 ya. Lalu di luar ini ada kamar mandi basah ya, bisa dipakai untuk mandi juga. Nah, di sini ada area tempat makan dan dapur ya. Terus seperti tadi ini juga sliding door, di belakang area service dan ART.
Terus naik tangga, ya, naik tangga 1 lantai, langsung ketemu lantai 2. Jadi kita modelnya beda. Kalau maninjau ini benar-benar 2 lantai dan 3 lantai. Kalau Matana tadi kan split level ya, naik setengah lantai. Nah, di lantai 2 nanti Bapak Ibu akan ketemu langsung dengan 2 kamar tidur, dua-duanya itu ensuite. Ya, ini satu pertama kamar yang pertama ini kamar anak, ya, ini tipenya juga ensuite, ada kamar mandi di dalam. Lalu yang menghadap ke jalan ini kamar master, ini juga kamar mandinya ensuite. Ya. Terus di lantai 2 untuk tipe 8 ini modelnya void ya. Jadi bisa dilihat ini warnanya putih atau dalam arti kata ini tidak tertutup. Nanti ini bentuknya railing tangga. Ini bisa dari lantai atas ini bisa untuk melihat ke bawah. Ya. Lalu di samping ini ada satu ruangan kecil. Ini ruangan apa? Ini ruangan yang dipakai untuk tempat taruh tempat penampungan air atas sama buat naruh mesin AC. Ya, jadi kalau misalnya mau melakukan pembersihan atau apa, cukup buka pintu ruangan ini aja, petugas bersihnya bisa langsung masuk. Gitu. Oke, saya lanjut ke tipe selanjutnya yaitu 8x14 3 lantai. Ini bentuk rumahnya, desainnya seperti ini, ya. Sama-sama tanahnya 112, tapi bangunannya lebih besar. Bangunannya 156 meter, ya. Bedanya di mana sih? Bedanya kalau untuk di lantai bawah, ini tadi dengan yang 2 lantai sama, tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya di lantai 2, ya. Kalau tadi di lantai 2, langsung begitu naik tangga, ketemu 2 kamar, yang tadinya ini kamar anak, ini sekarang berubah menjadi living room atas, atau ruang keluarga di atas, ya. Terus kamar utamanya ini jadi lebih besar, ya. Tetap posisinya di sini, tapi ukurannya jadi lebih besar. Oke, tetap ini dengan desain void untuk yang 3 lantai. Lalu di samping sini yang tadinya tempat toren air, ini sekarang bisa jadi satu ruangan terbuka untuk ruang kerja atau ruang belajar. Plus di sininya ada pintu, ada balkon kecil, ya, di lantai 2-nya. Nah, naik ke lantai 3, di lantai 3 itu kita akan ketemu 2 kamar anak ya, tapi tipenya bukan ensuite. Nah, kamar mandinya di sharing di sebelah sini. Ya, ini ada kamar mandinya, jadi ini 2 kamar anak dengan kamar mandi sharing. Lalu kita juga siapkan 2 ruangan terpisah, satu ini adalah ruang toren air ya, yang satu lagi nih ruangan untuk mesin AC. Oke, ini untuk tipe 8x14 3 lantai. Nah, selanjutnya saya ke tipe 10. Oke, untuk tipe 10x14 ini yang 2 lantai desainnya seperti ini. Nah, bisa dilihat dari bentuk rumahnya, kalau tipe 10x14 punya ciri khas khusus, yaitu bisa dilihat di samping kiri, itu rumahnya ada garasi. Ya, tambahannya ada garasi, jadi dengan ukuran tanah 140, bangunan 138, layoutnya seperti apa? Layoutnya akan seperti ini. Ya, jadi ini untuk mobil, tipe 10 bisa 3 mobil, ya, jadi ada 1 garasi, lalu 2 carport, ya, lalu ini teras, pintu masuk, ini adalah ruang keluarga yang ceilingnya 6 meter tadi. Ya, terus di depannya ada kamar tidur dan kamar mandi, lalu ini ruang makan, terus dapur, lalu di belakang garasi ini ada area kamar untuk ART dan di belakang lagi ada area servis. Oke. Nah, naik ke lantai 2, di lantai 2 itu kita akan ketemu dengan 3 kamar ya. Ada 2 kamar anak di atas sini, tipenya bukan ensuite. Jadi kamar mandinya sharing ya, posisinya di sini. Lalu ada kamar master. Ini kamar master di sebelah sini. Kamar master di sebelah sini. Nah, ini kamar master. Kamar master untuk tipe 10 kita lengkapi dengan 1 buah bathtub. Ya, ini posisinya di depan menghadap ke jalan dan ini ada bathtubnya.
Oke, selanjutnya saya punya 10 kali 14 3 lantai. Ini ukuran tanahnya 140, bangunannya 190. Kalau secara dilihat di lantai bawahnya tidak ada perbedaan ya dengan 10, 14, 2 lantai tadi. Yang berbeda itu di lantai 2. Di lantai 2 kalau misalnya udah naik, ya yang tadinya ini 2 kamar anak, ini kita rubah menjadi 1 ruang keluarga kecil di atas. Ya, terus kita tambahi lagi ada 1 ruangan ini untuk study room ya atau ruang kerja. Terus kamar masternya kita tambahin 1 ruangan lagi, ini untuk ruangan wardrobe atau ruangan baju, ya. Terus di depan sini ada balkon, ya, jadi ini balkon bisa dibuka, bisa buat duduk-duduk di atas. Kita naik ke lantai 3, di lantai 3 itu ada 2 kamar tidur. Ya, pertama 1 kamar ini tipenya ensuite, ya, ada kamar mandi dalamnya. Yang satu lagi ini kamar anaknya di depan. Posisinya itu dia punya teras sendiri atau balkon sendiri yang cukup besar, ya. Nah, kamar mandinya cuma terpisah di sebelah sini. Oke, selanjutnya di samping kamar mandi ini ada 1 ruangan terbuka. Ini kita manfaatkan untuk ruangan tempat air dan mesin AC. Ya, jadi untuk bersih-bersih ini sangat mudah di sini. Selanjutnya saya punya 10-17. 10-17 ini tanahnya 170, bangunannya 218. Secara layout bentuknya sama dengan 10-14 tadi, karena rumahnya panjangnya 17 meter. Yang berbeda adalah pertama di sini garasi, yang tadinya belakang langsung ketemu kamar ART. Sekarang ini kita bangun jadi dapur kotor. Ya, jadi di sini ada dapur kotor, ya ini dapur bersih, ini dapur kotor, ini baru ruangan ART dan service area. Nah, untuk lantai 2-nya pun tidak ada perbedaan, perbedaannya hanya ada di sini sedikit, ya tadi di sini depan ada balkon, sekarang di belakangnya juga ada balkon untuk ukuran yang 17. Ya, terus di kamar atas ini juga nggak ada perbedaan, perbedaannya hanya di sini, yang tadinya tempat toren airnya gede, ini kita tutup. Lalu di depannya ini kita tambahkan 1 ruangan terbuka, ini bisa dipakai buat study room, sama di depannya ada balkon lagi. Ya. Next, ini yang terakhir, ini rumah contoh kita. Jadi kalau teman-teman ke Asia, ini rumah contohnya adalah ukuran 14 kali 14. Tanahnya 196, bangunannya 193. Secara layout itu sama persis dengan 10-14 3 lantai, tidak ada berbeda. Yang berbeda hanya pintunya. Kalau untuk tipe 14 kali 14, karena ini rumahnya hub, dia pintunya ada di samping, dan ada tambahan kenapa dia rumahnya jadi 193, kalau 10 kali 14 bangunannya 190. Nah ini, terasnya ini bedanya di sini, ya, karena ada teras samping. Itu aja perbedaannya. Nah, selanjutnya untuk spek. Nah, untuk spek saya jelasin, untuk area living, tangga, pokoknya itu kita masih menggunakan HT, ya, HT-nya nanti motifnya seperti apa bisa dilihat di rumah contoh kita, atau ntar habis ini saya pasangin virtual show house, mungkin bisa dilihat sedikit. Lalu untuk kamar tetap masih menggunakan parkit, digital door lock dan CCTV tetap masih including, sudah terpasang. Solar panel juga sudah terpasang, ada 6 plat di atas gentengnya. Terus toilet kita masih menggunakan Toto, ya kan. Habis itu yang berbeda adalah untuk kitchen set. Nah, di Maninjau ini kitchen setnya tidak seperti di Matana. Kalau Matana tadi kita berikan kitchen set full, yaitu ada lemari atas bawah. Kalau untuk di Maninjau, kita hanya memberikan tabletop dan tempat cucinya aja. Nah, untuk tabletopnya ini kita pakai solid surface, ya. Jadi udah pasti bagus. Terus untuk AC, kalau tadi Matana setiap kamar dan living room-nya kita including AC, kalau di Maninjau itu hanya instalasinya aja, jadi tidak termasuk. Ya. Listrik masih sama 3.500. Ada lagi Pak Ai atau Mas Jo, ada yang mau ditanya dulu nih sebelum saya ke price list? Enggak sih kalau dari saya.
Nggak Gimana, ada Jo? ya? Ini berarti udah istilahnya instalasinya sudah terpasang ya Bu ya, jadi tinggal pasang AC-nya aja. Iya, betul. Instalasinya sudah terpasang rapi, tinggal beli unitnya aja, tinggal pasang. Oke, jadi sebenarnya sih AC-nya juga udah ada tadi, Jo. instalasinya. Instalasinya Oh, aja, AC-nya nggak include. Iya. oke. Tadi kayaknya salah dengerin. Ya, yang include Matana. Oh iya. Iya. Oke. Oke. Kasih Bu. Oke. Nah, selanjutnya saya ke price list. Ini price list untuk meninjau. Nah, meninjau ini masih bisa 24 kali. Tadi Matana tulisannya 24, padahal sebenarnya cuma tinggal 12 kali, karena tahun depan udah jadi. Kalau meninjau, kita baru bisa serah terima rumah kurang lebih 24 bulan lagi. 24 bulannya terhitung dari mana? 24 bulan terhitung dari uang DP 10% sudah diterima developer atau 24 bulan setelah akad kredit. Ya. Nah, ini untuk harganya bisa dilihat kita mulai dari tipe yang paling kecil 8 kali 14 2 lantai itu harga 3,5 M sampai untuk ukuran yang terbesar misalnya 14 kali 14 ataupun 10 kali 17 itu udah harganya di 6 M ya. Nah, untuk cara bayar kita sama, itu ada hard cash 24 kali installment ataupun KPR DP 10% dicicil 12 kali. Nah, ini untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Kalau cicilan 24 kali, setiap bulannya masih 197 juta. Atau yang mau cicilan KPR, DP 10% 12 kali, itu setiap bulannya kurang lebih 41 jutaan. Ya. Ini rekeningnya masih sama, ya. Tadi nomor rekeningnya sama. Booking fee kita 25 juta untuk lock unit. Ya, jadi nggak sistem NUP atau apa lagi, bayar 25 juta langsung bisa pilih unit. Nanti langsung tentukan cara bayar yang sesuai kemampuan dari konsumennya. Nah, ini program bulan Juli ya, Pak Ai dan Pak Jo. Mungkin nanti ini kan dipasang di YouTube ya, takutnya udah expired. Ini saya informasi, ini adalah promo bulan Juli. Kita ada diskon sampai dengan 314 juta dan cicilan ringan mulai dari 12 juta. Nah, ini untuk promo Juli, kita ada tambahan promo cara bayar, yaitu cara bayar crazy over, yaitu DP-nya cukup 5%, bisa dibagi 12, tapi tidak ada dapat diskon lagi. Nah, kalau untuk mendapatkan diskon sampai dengan 314 juta, ini mau Matana ataupun Maninjau, dia hanya berlaku dengan cara bayar KPR Express, yaitu DP-nya 5% dibayar satu kali, baru bisa dapat diskon. Nah, cara hitungannya seperti apa? Ini bisa dilihat, ini ya, KPR flash sale yang di tengah. Jadi, dapat diskonnya kurang lebih sebesar 5%, yaitu 188 juta, tapi konsumennya bayar DP 5% satu kali. Jadi konsumennya ibaratnya bayar 178 juta, kita potongkan bentuknya diskon 188 juta. Ya. Ataupun yang crazy over 5% dibagi 12, jadi ini cicilan ringan, ini 16 jutaan aja setiap bulan selama 1 tahun. Ya, habis itu di bulan ke-13-nya baru akad kredit. Ini untuk Matana. Nah, kalau untuk Maninjau ada sedikit perbedaan. Maninjau itu yang dapat diskon 5% itu bentuknya adalah subsidi DP. Ya, subsidi DP 5%. Jadi customer-nya cukup bayar 25 juta aja. Nanti teman-teman Profesti langsung kita buatkan SPR manual untuk proses ke bank. Nah, habis diproses di bank, nanti bank yang menentukan apakah si konsumen itu bisa menggunakan DP 5% atau DP-nya harus berapa persen supaya bisa dapat plafon kredit. Jadi kalau misalnya 5%, berarti konsumennya nggak usah bayar lagi, nanti 5%-nya langsung dibayarin Asia. Jadi nanti langsung bank tentukan akad kreditnya kapan, nanti bareng-bareng sama finance-nya Asia pada saat hari akad, itu uang 5%-nya itu akan disetorkan ke rekening si pembeli rumah, lalu nanti pembeli rumah pindah buku langsung masuk ke virtual account. Ya, kalau misalnya dari bank, oh mesti DP-nya 10%, ya berarti Asia tetap bayar 5%, konsumennya nambahin 5% lagi. Gitu. Oke. Ataupun sama ini yang crazy over, ini DP 5% dicicil 12 kali.
ya. Nah, ini bank yang kerjasama dengan kita, ada 5 bank, yaitu Bank Permata, Bank BCA, OCBC NISP, UOB, Mandiri, dan satu lembaga leasing, yaitu SFK, atau Sahabat Finansial Keluarga, itu masih anak perusahaannya Bank Permata. Ya. Oh Nah, ya, Bu Bella boleh tanya ya, mm-mm, mungkin buat teman-teman juga sih, buat teman-teman Prahouse, mm-mm. penasaran cara bayar 5% itu dibagi 12 kali. Itu untuk semua bank juga berlaku ya, Bu ya? Eh, Balik lagi, kalau untuk saat ini bank yang bisa terima DP 5% itu Bank Permata. Oh, oke. Heeh. Tapi kalau dulu sebelum COVID, UOB sama Mandiri pun bisa. Cuma karena COVID ada ketentuan regulasi dari banknya sedikit berbeda, katanya belum bisa. Dengar-dengar dari teman-teman agent lain belum bisa. Saat ini yang masih bisa 5% Permata, gitu. Oke. Jadi buat Heeh. teman-teman Prahouse kalau mau promo DP 5%, jadi ajukannya Bank Ke Permata, seperti itu ya? Bank Permata, iya. Oke, baik. Tapi dicoba aja. Kemarin ada beberapa teman-teman dari agent lain pun coba tetap masukin ke UOB dan Bank Mandiri. Nggak ada salahnya gitu. Iya, Siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu ya regulasi bank bisa berubah kapan aja gitu. Jadi bisa dicoba. Siapa tahu mungkin sekarang perekonomian udah balik mulai muter lagi, regulasi yang COVID kemarin mungkin sudah dilonggarkan gitu. baik Bu. Oke, ini SOP untuk di Asia, karena kita sekarang masukin masa new transisi atau new normal, jadi mohon kerjasamanya dari teman-teman kalau ke Asia tetap menggunakan masker, jaga jarak 1 meter. Nanti sebelum masuk biasanya ada petugas atau satpam yang ngukur suhu tubuh dan biasanya diwajibkan untuk memakai hand sanitizer. Nah, begitu juga pada saat teman-teman nanti datang ke show house, jadi kita di Asia sistemnya open buat agent, nggak perlu didampingin, nanti teman-teman habis dari marketing gallery, isi buku tamu, bisa langsung jelasin sendiri, lalu bisa ke show house. Nah, untuk di show house, karena beberapa show house kita sudah di interior, mohon kerjasamanya juga pada saat masuk ke show house bisa melepaskan alas sepatu atau bisa menggunakan shoe cover yang sudah kita siapkan ya supaya sama-sama bersih aja rumahnya. Nah, di Asia sendiri juga kita sudah menerapkan yang namanya Asia Goes Digital. Jadi teman-teman kalau kayak sekarang nih profesi sudah digital platform gitu ya. Asia ini mungkin bisa berkolaborasi. Kita sudah mulai dari kemarin pada saat PSBB kita sudah menerapkan. Jadi teman-teman agent itu sudah bisa melakukan konsultasi secara online. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Zoom untuk menerangkan seperti ini, seperti saat ini saya menerangkan ke teman-teman. Lalu kita punya Asia Show House Virtual Tour. Jadi konsumennya nggak perlu datang ke Asia, Bapak Ibu tinggal kasih linknya aja, nanti dia bisa pakai handphone main-main ke web yang kita punya, jadi dia bisa ngerasain kondisi dalam rumahnya tuh seperti apa. Nah, terus kita juga sudah bisa namanya online transaction. Jadi kita sudah punya aplikasi, mau teman-teman di mana aja bisa transaksi secara online. Ya, ini virtual tour kita. Uh, ini ada 4, jadi di Asia saat ini ada 4 show house ya yang sudah kita buat matterport-nya. Jadi nanti bisa diketik aja atau di link, diklik untuk dapetin linknya ya. Ini mau dijelasin atau enggak untuk virtual show house-nya? Nggak usah sih, Mbak. Jadi nanti Nggak kan usah kita, ya? ini kan tentang ini ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman ada yang kesulitan, misalnya mungkin kayak kesulitan untuk menggambarkan seperti apa sih di dalam Iya, rumahnya itu ke user ya. iya. Jadi bisa langsung Nanti, sini, dan ini keren banget, soalnya saya udah pernah nyoba, itu bisa kelihatan denahnya dari atas ya, dari segi denah ataupun dari sisi langsung masuk ke dalam rumah. Itu seakan-akan beneran seperti ada di rumahnya itu sendiri. Jadi nggak perlu capek-capek kalau misalnya nggak ada waktu ke sana, bisa lewat situ juga. Nah ya bener banget tuh Mas Ai. Nah Mas Ai udah nyobain sendiri, jadi udah tahu ya gambarannya kayak gimana. Jadi Iya. teman-teman saya juga berharap bisa mencoba main-main dulu sendiri. Kalau udah jelas ngejelasin itu gampang banget buat jelasin ke calon pembelinya. Oke, nah ini nanti apps-nya kita
namanya Astra Property Sales. Untuk saat ini nggak bisa diakses semua orang. Kita baru memberikan akses untuk masuk ke platform kita bagi teman-teman yang sudah berjualan dulu. Ya, nanti kedepannya kalau udah jualan satu kali, biasanya udah tinggal buka aplikasi ini, teman-teman bisa jualan sendiri langsung. Oke. Nah, ini konteks saya. Kalau misalnya ada customer atau ada yang mau ditanyakan, boleh WA atau telepon saya. Kalau misalnya mau bawa tamu ke Asia, Senin sampai Minggu kita buka dan tidak perlu didampingin. Kalau ada yang lupa mengenai Asia, boleh telepon, boleh WA, tanya sepuas-puasnya supaya pada saat hari H dampingin customer tidak salah ngomong. Mungkin itu aja Mas Ai penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, makasih ya Mbak Bella ya buat Ya. presentasinya bagus sekali ya. Karena saya lihat itu perumahan Asia itu dari segi desain ya itu sangat menakjubkan ya. Karena itu dari segi desain itu sangat ceilingnya tinggi. Jadi benar-benar orang tuh dibuat nyaman seperti itu ya Mbak Bella ya. Iya, betul. Terus kemudian di sana juga fasilitasnya juga sudah cukup lah ya. modern. Masih banyak nanti ada perkembangan selanjutnya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dari sisi fitur rumah dan segi lingkungan itu pasti udah nggak ada tandingannya lah. Dan juga sebenarnya ini kan kita kayak punya keterbatasan waktu ya. Jadi sebenarnya kalau di samping dua klaster ini ada klaster lain juga yang lebih bagus juga kayak misalnya klaster Toba itu yang lebih nanti mungkin di samping sesi danau ya. Iya, nanti mungkin di samping di sesi selanjutnya aja kali ya Mas. Nanti kita atur lagi waktunya kapan. Nanti saya terangin. Soalnya itu benar-benar premium sekali untuk Toba Lake Villa itu. Jadi benar-benar teman-teman, saya takutnya nanti keblinger sama yang Toba gitu. Iya. Jadi, tapi dari sisi yang tadi udah dijelasin juga itu udah bagus banget kok. Maksudnya yang klaster meninjau tadi 2. Iya. Itu udah cukup eksklusif juga lah untuk teman-teman bisa bantu untuk jualkan juga. Nah, oke. Nah, saya juga berharapnya sih teman-teman dari Pro House itu bisa partisipasi segera gitu. Terutama Matana nih, unitnya juga udah nggak banyak dan kebetulan tahun depan juga akan siap kan. Jadi mumpung ada kesempatan nih, bisa dibilang desain split level ini mungkin ini udah terakhir kali ya, sudah tidak ada lagi di daerah Jakarta Timur. Jadi buat teman-teman yang mungkin memang suka sama desainnya atau customer-nya yang pengen desain seperti itu, bisa langsung segera ditawarkan. Jadi belum tentu ada desain seperti itu lagi nantinya. Gitu. Iya. Jadi buat teman-teman Prahouse sekali lagi ini perumahan elit ya di timur Jakarta. Jadi teman-teman bisa bantu pasarkan, jualkan dan bisa bergabung dengan Prahouse ya. Karena kita juga sediain website ya dan kita juga bantu untuk carikan pembeli gitu. Jadi ketika teman-teman teman-teman Prahouse gabung di tim Prahouse, nanti kita juga akan bantukan cari pembeli seperti itu. Jadi dari Bu Bella tidak keberatan ya diganggu ya, kalau misalkan nanti ada agent yang ngubungin, ada yang mau showing gitu ya. Karena kemarin juga responnya cukup baik Bu dari beberapa pembeli yang udah mulai tanya-tanya ke Prahouse ya. Jadi dari Bu Bellanya tidak keberatan. Buat teman-teman Prahouse yang nonton acara Product Knowledge ini, jangan ragu untuk gabung di Prahouse. Jadi ketika ada buyer, ada calon customer yang hot gitu ya, bisa langsung diarahkan ke klaster Asia seperti itu. Karena satu juga, saya juga kagum ya Bu, karena di Jakarta ini jarang ya Bu ya ada danau ya. 15 hektar. 15 hektar. Saya kira tuh kayaknya nggak ada ya 15 hektar ya. Di sini kita memang Asia sendiri menyediakan perumahan yang prestisius ya, yang benar-benar modern gitu. Karena kan di era globalisasi sekarang kan manusia udah semakin modern, butuh perumahan yang sangat memadai, dan di sini Asia menyediakan perumahan yang benar-benar sangat-sangat modern seperti itu. Ya, danaunya itu memang bisa dibilang mungkin saat ini terbesar di wilayah Jakarta yang kita punya gitu.
Iya, betul. Karena saya pribadi saya sudah pernah ke sana dan saya kagum sekali dengan desain layout di sana, landscape-nya, terutama danaunya ya, karena itu membuat suasana jadi sejuk ya. Apalagi di sana juga ada Mall Aeon, juga standarnya standar internasional. Jadi kita nggak akan malu-maluin lah nawarin ke hot buyer karena di sana juga lingkungannya udah sangat-sangat baik ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan ragu bergabung di Prahouse, kita sama-sama kita borong habis ya, kita jualin. Betul. Oke, jadi teman-teman ada yang mau tanya lagi, Andi mungkin atau Mas Ai? Enggak sih, dari aku udah cukup. Udah cukup sih Pak Jo, udah cukup lah. Nanti kan bisa nanya lagi kalau itu. Oke, jadi tinggal jualan aja nih, Pak Andi ya. Gitu. Siap. Oke, jadi teman-teman buat nanti yang menonton channel YouTube Prahouse, nanti di bawah keterangan di YouTube kita, nanti kita kasih keterangan website kita untuk Asia. Terus yang kedua kita juga masukkan link brosur ya, jadi bisa di-download kapanpun. Dan di situ juga ada kontak person kita, jadi kalaupun teman-teman mau bergabung di grup kita gitu, jadi kita sama-sama pasarkan Asia Jakarta gitu. Jadi intinya sih teman-teman jangan ragu, karena ini perumahan yang benar-benar limited sekali ya, Bu Bella ya. Gitu, cepat habis dan lokasinya jarang ada seperti itu. Gitu. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Bella. Ya gimana? Ya mungkin mulai dari sekarang, mumpung kita belum launching klaster terbaru kita, nanti kita kan akhir tahun rencananya akan keluar klaster baru. Jadi mungkin bisa latihan dulu nih teman-teman jualan 2 klaster yang ada saat ini, Matana dan Maninjau. Nanti pada saat nawarin klaster baru kita itu udah jauh lebih lancar, bisa menerangkan Asia seperti apa gitu. Oke, Bu Bella. Baik. Dan sekali lagi teman-teman ya, untuk promo bulan Juli ini jangan sampai kelewatan karena DP-nya 5% ya Bu Bella ya. Betul. Jadi dengan hanya bayar DP 5%, kita sudah memiliki perumahan mewah di Asia. Jadi kita lagi ada promo untuk Bank Permata dan bank yang lain, itu DP hanya 5%, jadi teman-teman bisa segera tawarkan ke calon hot buyer-nya, karena ini bulan berikutnya belum tentu ada ya Bu ya DP 5%. Iya, belum tentu ada, betul. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Bella atas waktu dan tempatnya. Nanti kita akan lanjut lagi seperti itu. Terus kemudian buat teman-teman Prahouse, nanti kita juga kita akan atur waktu untuk jadwalkan ke Asia ya. Jadi nanti kita akan hubungin Bu Bella. Nggak keberatan ya Bu ya? Nggak apa-apa, silakan anytime. Terus kemudian terima kasih juga buat Mas Ai, CEO Profesti, atas waktunya. Ya, sama-sama aja. Oke, Mas Ai boleh ada sepatah kata, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman agent Prahouse yang nonton video ini? Iya, pertama-tama mungkin kita mengucapkan terima kasih juga untuk Bu Bella yang sudah menyediakan waktunya dan juga ngasih informasi yang cukup lengkap dan detail lah tentang 2 klaster yang tadi ya. Nah, terus juga harapannya mungkin dari sisi kita juga kita ingin coba merekrut agent sebanyak-banyaknya juga supaya bisa bersama-sama menjualkan rumah-rumah yang jadi dalam listingan kita gitu. Terus juga make sure ya jangan lupa nanti ketika datang ke Asia menerapkan yang tadi dibilang Bu Bella juga standar COVID-19 lah. Iya. Protokol kesehatan. Seperti kayak kita sekarang ini kan kita sekarang ada di berbagai tempat nih sebenarnya Bu. Iya, jadi betul. Saya ada di Bandung kebetulan, si Jo lagi ada di kantor di Jakarta, Andi juga mungkin di Tangerang. Jadi kita bisa COVID ini bukan jadi kayak semacam halangan lah untuk kita bisa bertemu dan berpikiran juga. Nah, terus juga kita kan nanti ini bakal taruh di YouTube channel kita ya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung ditaruh juga di komentar, kolom komentar. Nanti juga, dan lebih bagus lagi kalau misalnya ingin bergabung, hubungi kita aja. Nanti kita akan coba kasih tools-tools yang kita punya lah untuk membantu teman-teman untuk berjualan juga. Oke, kayaknya dari saya gitu aja, Jo. Silakan, Jo. Oke, terima kasih Mas Ai. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung, sekali lagi saya terima kasih. Buat teman-teman di Prahouse yang ada di YouTube channel ini, sekali lagi saya terima kasih udah nonton YouTube hari ini. Oke,
kita sudahi dulu acara. Sekali lagi terima kasih Bu Bella. Sama-sama. Sampai Sampai ketemu nanti lagi, di Tuhan Asia. berkati. Iya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Oke. Selamat Mari. siang. Siang.